Obsesi. Obrolan seputar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Adit Okto menemani dengan Ustadz Zakaria Ansori di acara Obsesi, obrolan seputar inspirasi. Saat gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat juga nih Ustadz. Alhamdulillah. Pastinya. Saat banyak di masyarakat luar sana tuh yang beranggapan kayak kemarin saya ngobrol di keluarga saya, anak bandel atau anak pintar. Tapi kebanyakan saat di anak bandel tuh dimasukin pesantren. Terus di pesantren juga katanya banyak dibully. Terus juga di pesantren banyak senior sama junior. Nah, nanti kita bahas satu persatu nih teman-teman ya. Kita bahas dulu nih satu persatu dengan Ustadz Zakaria Ansori. Beliau takwa dari muda dari Babu Salam. Kita bahas mengenai apakah benar nih teman-teman. Jadi anak bandel itu perlu dipesantrenkan sama orang tuanya. Karena dulu yang saya juga dulu pernah bandelnya anak laki-laki ya Ustadz ya. Gitu ya. Mau ntar masuk di pesantren nih, masuk di pesantren. Wah, dalam hati saya ke orang tua nih kayak diancam nih masuk pesantren, kayak serem gitu Ustaz. Datang gue tuh kayak pesantren serem tuh Ustaz. Nah kira-kira gimana menurut tanggapan antum selaku juga muda dari Babu Salam, silakan Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Pesantren itu sebenarnya adalah tempat anak-anak baik. Anak baik dan pintar. Anak-anak baik dan pintar. Dan yang berhak untuk disekolahkan ke pesantren itu adalah anak-anak pilihan sebenarnya. Oke. Bukan anak-anak yang bandel dari luar masuk pesantren, bukan. Supaya dia jadi baik gitu ya. Enggak. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak yang bandel itu masuk pesantren, justru dia mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi bukannya tambah baik, dia justru tambah bandel. Dan akhirnya teman-temannya juga ikut bandel. Ikut bandel juga, ikut bandel. Nah, ini yang saya kira kita harus mengikuti perkataan para ulama gitu. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, Mas Adit, itu beliau sebutkan bahwa anak yang bagus dari sisi kemampuan hafalannya kemudian memorinya bagus gitu kan. Itu harusnya dimasukkan ke pesantren untuk menghafal Al-Quran, untuk pelajaran agama dan seterusnya. Bukan anak bandel yang diutus untuk belajar agama. Iya. Tapi kenapa sebanyak itu di masyarakat luar sana, mungkin di Jawa Tengah atau Jawa Timur, Sumatera ya Ustaz, itu stigmanya masih beranggapan nanti kalau bandel di sekolah ini, sekolah di mana? Bukan di sekolah negeri tapi masukin ke pesantren. Pas keluar dari pesantren bukannya malah tambah baik, malah tambah brutal Ustaz. Benar. Nah iya. Benar. Itu kenapa bisa kayak gitu? Bukan Ustaz? Berarti anak-anak yang bandel itu kemudian kita tidak sekolahkan ke agama, enggak. Iya. Jadi anak-anak yang bandel itu harus dididik dulu sama orang tua. Orang tua harus mendidik dia betul-betul. Baru nanti setelah itu kalau dia sudah mulai membaik dari kebandelan tadi, baru dia disekolahkan ke agama, silakan. Ya, dididik dulu dia di rumah. Didik dulu di rumah, kemudian baru kalau mau masukkan ke dalam pesantren, masukkan ke dalam pesantren. Karena kalau tidak kasihan Mas Adit. Nah, kenapa? Ketika anak-anak bandel itu dimasukkan ke dalam pesantren, di dalam pesantren itu kan anak-anak yang pengen belajar agama, yang baik-baik. Masuknya anak bandel, kemudian dia mewarnai beberapa orang temannya. Kemudian teman-temannya jadi ikut bandel, ikut melanggar peraturan, tidak tertib. Yang tadinya ya mereka lugu-lugu, kemudian ngikut kan gitu. Ini akibatnya besar sekali. Efeknya gede banget. Efeknya besar. Dan juga ini bakal menjadi dosa jariah bagi dia. Dan orang tua harus tahu nih Mas Adi. Dosa jariah Ustaz. Dosa jariah bagi Ustaz. orang tua yang punya anak bandel masuk pesantren. Ternyata di dalam pesantren itu justru anak tersebut bukan bertambah baik, justru tambah buruk dan membawa anak-anak yang lain yang tadinya pengen fokus belajar, justru nggak jadi belajar gara-gara dia. Akhirnya ini orang tua berdosa. Waduh. Berdosa nih orang tua. Kalau orang tua sibuk gitu, mungkin dia kerja, bapak ibunya kerja. Iya. Nggak punya waktu buat mendidik. Tadi kata antum suruh dia. Bisa. Ketika Allah memberikan kepada dia nikmat berupa anak, ya, maka ini sekaligus amanah. Dia harus bertanggung jawab. Jadi nggak ada alasan saya sibuk ya, ayah bekerja, ibu juga bekerja, nggak sempat untuk mendidik mereka. Itu tanggung jawab Anda. Anda harus didik dia, jangan dilemparkan, dimasukkan ke pesantren, terus nanti yang mendidik dia adalah ustadz-ustadznya di sana. Tuh dengar gak? Orang tuanya saja sudah kewalahan. Iya. Gimana dengan guru-gurunya? Guru-gurunya kasihan. Yang tadinya pesantren itu baik-baik semuanya, kondisi teman-temannya baik-baik semuanya, gara-gara 1-2 orang ini, karena orang tuanya sudah kewalahan, masukin pesantren, ya kan? Akibatnya guru-guru di sana, ustadz di sana jadi sibuk jadinya ngurusin anak ini.
Iya, Ustaz. Nah, itu jadi kan banyak orang yang beranggapan bahwa sampai sekarang ini kalau misalkan anak saya bandel, oh udahlah masukin aja pesantren biar nanti gurunya ngurus. Betul. Memang keinginan orang tua dengan anak bandel itu kan berharap kalau masuk pesantren sholat jadi baik. Ya. Ya semua orang sih berharap begitu kan. Semua orang pasti berharap sama lah. Ya. Tapi terkadang tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang bandel tadi justru bukan semakin baik, justru semakin menjadi-jadi di dalam pesantren. Apalagi misalnya pesantren yang menerapkan adanya senioritas. Wah, ada juga tuh. Ada yang model-model pesantren seperti itu, tapi alhamdulillah kita memang tidak paling anti dengan yang namanya senioritas itu. Tapi ada misalkan kayak di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan ada. Di pesantren beberapa pesantren yang terkhusus. Berarti yang senior itu gitu lebih ya, bisa membuli juniornya. Iya, itu yang kita dapatkan. Kalau kita lihat sekarang berita-berita kan, ada yang sampai dipukul, bahkan bukan hanya sampai dipukuli saja, bahkan tewas kan gitu ya, sampai meninggal. Gimana orang tua, subhanallah, anaknya datang baik-baik, kelas 7 masih SMP, tahu-tahu pulang-pulang udah jadi mayat. La haula. Nah, itu disalahkan kadang-kadang gurunya juga, Ustaz. Gurunya disalahkan. Kenapa nih Anda nggak bisa ngajar anak saya gitu kan? Padahal saya udah bayar mahal-mahal di sini gitu, Ustaz. Betul. Nah, itu kenapa ibaratnya kok sampai tadi kata antum pulang tinggal lama? Benar. Sebenarnya kok apa yang ada yang salah pendidikan di pesantrennya atau mungkin ada jadi salah pengajarannya? Masalah bully-membuli ini kan kita harus melihat dari sisi manajemen pesantrennya, dari sisi konsep yang diterapkan di dalam pesantren seperti apa. Ya, kalau di pesantren yang baik itu tentunya tidak ada yang menerapkan sistem ini kakak kelas, kamilah yang senioritas. Nah, ya kamilah yang senior yang berhak untuk memanage adik-adik kelas. Nggak bisa seperti itu. Boleh adanya organisasi dalam pesantren, ya, organisasi seperti OSIS kan di sekolah gitu ya, boleh. Tapi mereka tidak diberikan keleluasaan secara penuh. Bahwa mereka boleh menghukum adik-adik kelasnya, nggak boleh. Mereka boleh menerapkan sebuah aturan yang dari pesantren, kemudian kita minta bantuan kepada mereka untuk saling mengontrol kan, untuk saling menguatkan, untuk saling motivasi. Tapi yang namanya kebijakan ketika terjadi sebuah pelanggaran itu bukan mereka yang memberikan hukuman, jangan. Hukum itu tetap diberikan kepada guru, karena mereka yang bertanggung jawab. Ya. Kalau diberikan kepada mereka nanti bisa saja hukuman tersebut nggak sesuai gitu, bahkan berlebihan. Orang guru saja kadang bisa menghukum berlebihan gitu. Bahkan ada yang kemarin itu yang sempat viral 100 kali push up katanya sampai meninggal kan gitu. Nah, itu kan juga Scott Jam itu. Nah, itu meninggal. Itu disalahkan gurunya atau dari pihak sekolah ya, Ustaz? Atau pesantrennya juga? Karena kan guru kan itu kan yang menghukum oknum dong. Jadi ini yang kita harapkan, bahwa anak-anak yang bandel tadi gitu ya. Jadi tidak dulu dimasukkan ke pesantren, ya. Tapi kalau dia mau masuk pesantren, dibuat dulu semacam komitmen oleh orang tua, semacam komitmen. Kamu masuk pesantren, nak, jangan sampai kamu bandel. Ya, jangan sampai kamu bandel kan begitu. Ya. Nah, kalau sudah sampai di pesantren, ya makanya kita harap, dan orang tua juga harus jujur. Ini kadang orang tua itu nggak jujur. Pada sesi wawancara. Pada sesi wawancara, anaknya ya dikira baik-baik. Coba kalau orang tua itu jujur dari awal. Tapi saya kira kalau orang tua jujur dari awal, bisa mana? Pesantren mana yang siap untuk menerima yang bandel ya? Buat para orang tua jangan merasa bahwa, padahal menurut saya itu Ustaz, pesantren zaman sekarang udah pada lebih maju Ustaz ya dibandingin zaman dulu mungkin tahun 90 ya Ustaz ya. Betul. Kan juga kalau Anda mau jujur, bahkan anak Anda mungkin nggak diterima ya Ustaz ya, di pesantren manapun kan. Tapi saya punya pola pikir begini Mas. Gimana Mas Adit? Kalau memang anak ini bandel, ya, cari pesantren yang betul-betul siap menerima anak-anak bandel. Ada. Misalnya begitu, ada pesantren khusus gitu kan, yang menerima anak-anak bandel, semuanya anak bandel situ. Jadi nanti memang guru-guru itu sudah tahu ini yang masuk ini adalah anak-anak bandel semua. Jadi gimana cara mendidik? Ya, jadi nanti ya tujuan daripada dirikan pesantren tersebut adalah untuk memanage supaya anak-anak yang bandel tadi ya bisa menjadi baik semua kan begitu. Ya. Itu harapan antum? Iya, itu harapan kita. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu bagus. Tapi kalau sekiranya
ini pesantren didirikan untuk menerima anak-anak yang siap belajar agama. Masuknya anak bandel, ya. Kemudian tidak ada komitmen. Kita nggak tahu ini anaknya bandel apa nggak. Tahu-tahu memang dia punya latar belakang bandel dan orang tuanya tahu kalau ini anak bandel. Masuk dia malah justru mengobok-obok teman-teman dia yang di dalam yang semangat belajar, kemudian menjadi tidak semangat belajar. Ini menjadi PR bagi kita, bagi guru-guru. Iya tuh. Ya kan? Ini menjadi PR besar bagi kita. Yang tadinya anak-anak yang sudah bagus belajarnya kemudian dipengaruhi sama yang bandel tadi, kasihan dong orang tua mensekolahkan anaknya itu. Iya. Akhirnya anaknya nggak betah. Dan itu ada yang bukan satu dua, banyak apa yang pada akhirnya nggak betah keluar. Banyak pesantren kayak gitu juga. Ada satu orang. Ada di pesantren pasti ada. Akhirnya nggak betah kemudian dicabut anaknya keluar gara-gara satu dua tadi yang bandel. Ya orang tua kita harapkan orang tua yang punya anak bandel tolonglah jujur Pada wawancara. ya pada saat wawancara dan komitmen bahwa ini kalau memang diterima siap nggak komitmen untuk betul-betul didik, karena memang sebenarnya pendidikan itu Iya. bukan diserahkan kepada guru, bukan diserahkan kepada ustadz. Pendidikan itu tanggung jawabnya orang tua, tanggung jawab orang tua. Walaupun anak sudah di pesantren, tapi tetap yang namanya pendidikan itu tetap tanggung jawabnya orang tua. Ustaz, berarti nggak jadi jamin dong anak masuk pesantren nanti los bakal menjadi orang yang benar atau jadi apa? Siapa yang memberikan jaminan? Jangan salah berarti bahwa kalau sudah masuk pesantren itu bakal jadi malaikat, dia baik semua. Enggak mungkin. Iya. Enggak, karena orang pasti berharap anak saya mau masuk pesantren biar jadi ustadz nih gitu kan, jadi ustazah atau jadi semua berharap seperti itu ya. Ya, semua sih berharap supaya anak-anak tersebut baik kan gitu ya. Punya nilai keislaman yang lebih baik. Ya mungkin karena orang tua, faktor orang tua punya latar belakang pendidikan agama yang minim gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi dari satu sisi tetap pengarahan itu motivasi, kemudian sinergi antara orang tua dengan pesantren itu harus dibangun terus. Ya motivasi tetap ada dari orang tua. Terus dipantau nih anak. Kadang-kadang kan orang tua misal anak pulang dari pesantren, ya di pesantren kan menerapkan adanya aturan-aturan yang harus ditaati, ya misalnya sholat berjamaah, kemudian lain-lain lah. Dan ini sifatnya pelanggaran itu bukan pelanggaran tertib pesantren, pelanggaran hukum Allah kan gitu. Iya. Tapi ketika pulang, justru orang tua membiarkan anaknya nggak sholat berjamaah, dibiarin aja. Bahkan ada yang menganggap udahlah kasihan dia kalau pesantren kan harus sholat berjamaah terus, udah di rumah udah biar nggak tidur nanti sholat juga sendirian, nggak bisa seperti itu. Jadi faktor orang tua juga sangat penting ya. Jadi buat teman-teman semua tuh dari Sabang sampai Merauke, jangan Anda pikir dia dilepas ke pesantren tanggung jawab lepas. Enggak. Masih ada tanggung jawab Anda. Tanggung jawab harus ada, komunikasi harus dibangun. Betul. Komunikasi harus dibangun. Jangan sampai orang tua setelah titip nggak ada komunikasi. Ada nggak mungkin satu atau dua tips dari antum buat para ayah bunda nih Ustadz yang kira-kira masih udah deh saya sibuk kerja, saya sibuk cari duit. Yang penting anak saya pokoknya jadi orang bener masuk pesantren. Jadi kan tapi masih loh banyak ya, Ustadz. Jadi mungkin ini. Jadi dulu itu kan ketika orang tua baru hijrah, gitu kan. Orang tua baru hijrah kan semangat tinggi. Ya, yang pada akhirnya anak yang jadi korban. Anak jadi korban. Orang tua baru hijrah, ya baru mengenal agama dengan baik dan seterusnya, mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian semangat mengamalkan sunnah. Akhirnya ghirahnya, kecemburuannya, semangatnya untuk menyekolahkan anak itu begitu tinggi. SD masuk sekolah, bahkan ada yang dari TK pesantren. Bayangin anak melihat dengan mata kepala sendiri, ya Rob. Ya ampun. Terus akhirnya nakal sama orang tua itu. Begitu ayahnya mau pulang, orang tua mau pulang, ini dipegang nih sama anak merengek mau minta pulang, mau minta ikut. Ya ampun. Saya aja nggak tega gitu kan. Iya. Antum sendiri masukin anak antum pesantren setelah SMP? Iya. Ya kalau saya dengan kondisi karena memang kita setiap hari di sini, karena pun anak juga bersekolah di sini, ya maka tidak ada masalah kan gitu ya. Betul. Ya kan kita kan ketemu kan. Ya kan ketemu kan. Tapi kalau buat orang tua yang nggak ketemu kan juga baiknya. Kalau saya kan setiap hari ketemu sama anak, ketemu sama, ya walaupun sekolah di sini, pokoknya dia bebas, mau pulang bebas, mau ini bebas, selama dia masih SD. Tapi kenapa saya juga masih agak rancu loh, karena tuh baca kasus pembulian yang kemarin saya juga baru baca di Instagram, masalah pembulian. di Facebook. Iya, pembulian tuh kayak
menjadi suatu di daerah, kalau nggak salah di daerah ya masih Pulau Jawa juga, tapi saya tidak menyebutkan namanya, bahwa itu yang salah satu Ustadz dia mungkin tidak bisa menghafal, akhirnya dipukul lah pakai moceng atau pakai ya kayu lah oleh para seniornya, atau mungkin saya bilang itu musyrif ya Ustadz ya, atau mungkin gimana. Itu kan sangat mungkin udah jadi rahasia umum Ustadz di masyarakat bahwa itu di pesantren banyak kasus pembulian, no bully lah istilahnya, tapi kita sekarang menyebutnya no bully. Tapi kalau antum sendiri sebagai seorang guru menurutnya gimana Ustadz? Bully tentunya nggak boleh kan dalam agama kita, betul. dalam Islam kan gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul likulli humazatil lumazah kan gitu. Jadi bully bully itu kan ada dua ya, bully secara verbal, secara lisan gitu kan ya, mengejek mengejek. Kemudian bully sampai kepada fisik, bahkan bully sampai kepada apa namanya pelecehan seksual dan seterusnya kan gitu. Itu ada pelecehan seksual. Oh ada tuh ya, yang di Jawa Barat juga ya. Tapi perlu kita ketahui yang namanya kehidupan bersama-sama itu ya, tidak menutup kemungkinan hal tersebut pasti akan terjadi, gitu kan ya, pasti akan terjadi. Ya minimal bully. Itu gimana cara mencegahnya Ustaz? Bully secara verbal kan gitu. Makanya cara mencegahnya adalah sekecil apapun permasalahan yang ada di pondok pesantren tersebut, ya, hubungan antara sesama mereka ini bagian-bagian yang diamanahkan ke situ, seperti kesantrian, wali asrama harus betul-betul tanggap, harus betul-betul punya kepedulian, ya, supaya tidak terjadi semakin besar. Ini sekecil apapun permasalahan di antara mereka yang menyebabkan seseorang atau santri tersebut menjadi tidak nyaman, itu harus ada solusi, harus ada tindakan. Baik itu tindakannya misal dipanggil, ya dinasehatin, ditegur, nasehatin. Ya tentunya tegurnya dengan cara yang baik dong, akan persuasif kan itu. Apalagi sebagai seorang guru. Ya harus punya kasih sayang. Ya ditegur dengan cara baik, kemudian berikan nasihat. Kalau terjadi terulang kembali, bisa kemudian akan dipanggil orang tua. Kalau memang nanti masih terjadi lagi, kan kalau sudah dipanggil orang tua kan berarti kan sudah komitmen untuk tidak mengulangi. Betul. Kalau ternyata masih mengulangi, prosedur berikutnya adalah SP, surat peringatan, satu kali. Kalau terjadi lagi, surat peringatan kedua. Kalau terjadi lagi ya sudah dipulangkan. Jadi ada SP1, SP2, SP3 dikeluarkan dari santri. Gitu. Ya harus ada, kita harus punya manajemennya seperti itu. Gitu loh. Intinya memang supaya kita itu tidak dibully, ya kita jangan membuli gitu loh. Tapi kan ada juga oknum yang bisa juga ibarat tadi kata antum satu anak atau dua anak, ibaratnya dari satu perkumpulan kelas misalkan 30 orang anggaplah, ini bisa membawa efek yang kurang bener nih teman-teman. Jadi kan istilahnya bisa merusak lah ibaratnya. Dulu di zaman antum dulu udah ada juga kan pasti kayak gitu kan. Yang namanya bully secara verbal itu tidak terlepas ya dalam baik. Jangankan dalam dunia pesantren, dunia di luar pesantren aja kadang kalau kita ada kumpul sama teman-teman kan diejek lah gitu kan ya, walaupun ejeknya candaan. Ya, apalagi di dalam dunia pesantren yang ruang lingkupnya itu nggak besar kan gitu. Ya di asrama di kelas, di masjid, di musola kan gitu. Di tempat bermain seputar itu aja kan. Tapi bukan berarti kita membenarkan ya adanya pembulian tersebut. Ya itu tadi, ketika adanya pembulian, maka sekecil apapun itu harus yang bertanggung jawab harus segera memberikan tindakan. Tapi kan orang juga udah banyak tahu ya di dunia pesantren, ya Afan ya Ustadz ya, ini mungkin agak sedikit sensitif, tapi ini juga udah menjadi mungkin rahasia di masyarakat dan pada tahu Ustadz. Ini sebelum nanti kita tutup, jadi Ustadz juga melihat bahwa kan kebanyakan orangnya tuh terlalu homogen ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah kan banyak yang mengatakan, wah hati-hati tuh laki-laki sama laki-laki, ntar kalau keluar takutnya kalau nggak bisa disortir malah kurang bisa jadi kelainan apa mungkin penyakitnya berbeda lah Ustadz. Nah itu kan fitrah gitu ya. Kelainan fitrah tuh Ustadz. Nah itu kira-kira penyimpangan kan seksual karena ya penyimpangan seksual kan banyak terjadi kadang-kadang di pesantrennya dulu kan yang lagi rame-rame LGBT kan. Pesantren kan saya juga pernah wawancara di salah satu santri di Sawangan. Ya karena kan kita ketemunya laki-laki semua bang setiap hari, perempuan semua tuh bang. Lah terus makanya kan juga kok pas dia keluar
Ternyata ya Afwan ya, maaf ya teman-teman ya, akhirnya kan menyalahkan fitrahnya sebagai seorang manusia. Itu gimana tuh Ustaz, sebelum kita tutup? Mungkin Antum bisa dijawab dan ngasih sedikit edukasi Ustaz. Itu kenapa tuh Ustaz? Nggak benar itu kalau sekiranya kemudian pesantren akan melahirkan santri-santri, alumni-alumni yang bakal akan menyimpang dari sisi apa namanya fitrahnya. Insya Allah tidak, karena memang di pesantren itu kan diajarkan bagaimana apa namanya hukum-hukum Islam, bagaimana perintah Allah, apa saja yang menjadi perintah Allah, larang Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh kan gitu. Itu kan pasti diajarkan di situ. Betul. Nah makanya tadi kalau sekiranya ada penyimpangan tersebut yang mengarah ke sana, dari awal sudah dikat itu maksudnya diselesaikan, dikat betul-betul dikat. Itu kan terjadi penyimpangan seperti itu kan karena memang menganggap enteng. Kadang-kadang ya mungkin guru-gurunya nggak enteng atau oleh asrama nggak enteng, enggak. Jadi jangan sampai begitu sudah kelihatan adanya kelainan, ya mungkin kelainan itu dalam tanda kutip ya mereka ya seringnya berdua-duaan. Tapi Antum pernah jumpai Ustaz? Antum dulu di zaman Antum sampai sekarang pernah menjumpai ada seperti itu? Ada ya, tapi tidak sampai kemana-mana gitu, artinya tidak sampai yang fatal gitu ya. Mulai ada pendekatan itu, makanya langsung dikat, jangan sampai besar. Dikat gitu itu maksudnya dibawa orang tua juga dua-duanya? Ya maksudnya dipanggil. Makanya sebagai seorang santri itu kemudian harus santri yang lain harus bisa melaporkan kepada guru, ini kok ada teman saya yang benar-benar begini-gini, harus bisa saling tanasuh, saling berikan nasihat, saling berikan masukan. Kemudian nggak benar. Iya. Disampaikan kepada guru. Sampai dulu ada loh, Ustaz, ini biar tahu ya, di salah satu di Banten kalau nggak salah, saya dulu masih zaman kuliah lah tahun 2001 itu Ustaz, itu ada sampai kirim-kiriman surat Ustaz dari kelas yang akhwat ke ikhwannya Ustaz, kirim-kiriman surat. Waduh, itu kan jadi agak-agak. Ya kan itu pacaran namanya ya. Iya, padahal kan nggak ada juga kan, padahal guru-guru nggak pernah ngajarin kayak gitu kan. Betul. Ya. Berarti harus lebih ketat lagi gimana manajemen di pesantren seperti itu. Betul. Dan kalau perlu ya tadi kata Ustaz Zakaria, kalau udah salah panggil SP1, SP2 bisa ya udah kita kembalikan ke orang tuanya gitu kan. Diberikan nasihat dulu kan gitu ya. Ya. Sebelum nanti kita penutup di acara ofisi ini, ada satu closing statement dari Antum selaku juga dari muda dari Almarhum Solihah. Nanti kira-kiranya nih buat orang tua ya bunda ini yang masih khawatir nih Ustadz mau masukin ke pesantrennya, wah kayaknya dunia pesantren tuh dunia serem, dunia juga yang waduh kayaknya bahaya nih, nanti anak sekolah keluar takutnya bukan jadi ustaz malah jadi kurang masa depannya suram tuh Ustadz. Nah kira-kira tips atau kiat dari Antum bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, ayah bunda, pesantren adalah tempat pendidikan yang terbaik, ya, terkhusus untuk belajar agama. Untuk belajar agama adalah pesantren merupakan tempat yang terbaik, karena mereka akan dibimbing secara intensif, baik dari sisi ya pelajaran diniyahnya, kemudian pelajaran umumnya, pelajaran bahasanya kan begitu. Ya, kemudian dari sisi muamalahnya, dari sisi akhlaknya. Jadi nggak perlu khawatir masukkan anak ke pesantren, ya, karena pesantren yang betul-betul menjalankan amanah dan pendidikan, insya Allah mereka akan bertanggung jawab. Betul sekali. Akan bertanggung jawab. Nah, tinggal bagaimana nanti hubungan antara orang tua dengan pesantren, dan sinerginya, ta'awunnya seperti apa, dan itu harus supaya yang di pesantren kan tersebut ya betul-betul nanti kelak akan berhasil menjadi sesuai yang diinginkan. Betul. Ya, bisa mendapatkan apa namanya pembelajaran agama yang oke, kemudian sisi bahasa juga oke, kemudian kemampuan yang lain pun juga oke. Nah, jadi itu Ustaz ya, kalau saya ambil kesimpulan dari diskusi kita hari ini bincang santai bersama Ustaz Zakaria, nggak mesti buat ayah bunda yang masukin ke pesantren itu bakal jadi ustadz atau ustazah ya Ustaz ya. Bisa jadi dokter atau jadi insinyur, jadi tadi wanita yang soleh ya Ustaz ya. Boleh. Dan juga masih banyak sekali. Jadi buat Anda semua sangat penting sekali buat saya sudah memilih pesantren. Salah satunya yang saat ini saya berada di Almarhum Solihah Ustaz ya.
Nah. Dan di sini juga lagi, pokoknya saya nggak akan meragukan lagi, insya Allah buat anda semua. SMP-nya tuh di sini boarding kurang lebih selama 1 bulan hanya boleh pulang 3 kali ya Ustadz ya. 3 hari ya? 3 hari kan? 3 hari. 3 hari. 1 bulan sekali lah intinya. 1 bulan sekali. Nah, itu insya Allah cocok, dan beliau selaku dari sekolahnya. Nanti bertanya langsung ke beliau saja, ke Ustadz Zakaria Ansori. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Obsesi. Saya Erit Okto dan Ustadz Zakaria mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi. Obrolan seputar inspirasi.